Saya sampai di kota Izmir ini sore hari, dan sekarang saya berada di salah satu hotel tertinggi yang ada di Izmir, Edge Palace Hotel. Dari sini kita bisa melihat kota Izmir, dan yang di bawah itu namanya Kordon Bayung, sebuah pantai yang diubah menjadi taman dan dipergunakan oleh masyarakat Izmir untuk bersantai. Di kanan kirinya itu banyak banget restoran dan kafe-kafe. Kita turun, kita lihat suasana kota ketiga terbesar yang ada di Turki ini. Ginilah suasana kota Izmir, tidak se-crowded di Istanbul, tapi banyak yang bisa kita lakukan di sini. Berhubung ini dekat sama pantai, kita bisa main ke pantainya, berenang mungkin, dan pariwisata adalah income terbesar bagi masyarakat Izmir. Yang pasti di sini banyak banget tempat untuk kita bisa belanja. Untuk melancong keliling kota Izmir ini, kita bisa menggunakan berbagai macam transportasi. Ada bis umum, kita juga bisa pakai taksi, atau sewa mobil yang seperti ini. Untuk sewa mobil seperti ini, itu dikenakan biaya sekitar $200. Itu sudah dengan drivernya. Untuk penginapan, kita di sini bisa memilih penginapan dengan variasi harga dari $50, itu letaknya di tengah-tengah kota, sampai ke $100 per malamnya yang letaknya itu di pinggir pantai. Kita nggak lama-lama di Izmir, hanya transit aja. Tujuan kita tuh mau ke Çeşme, sebuah kota yang di sana kita bisa ngeliat kastil yang bisa dibilang kastil terindah, salah satu kastil terindah yang ada di Turki ini. Sampai ke Çeşme, kita mampir dulu ke satu kota kecil yang namanya Alaçatı. Angin di kota ini begitu kuat dan konstan yang menjadikan kota ini adalah surga bagi para perselancar angin. Dan bahkan pemerintah Turki mendirikan kincir angin yang ada di bukit sebelah sana itu guna penerangan dan kebutuhan listrik warga di kota ini. Di kota ini kita menemukan banyak banget sekolah-sekolah selancar angin, dan di setiap tahun di kota ini diadakan kompetisi selancar angin lokal bahkan kelas dunia. Masih 20 km menuju Çeşme, kita lanjutkan perjalanan. Selamat datang di Çeşme, salah satu kota yang penting di Turki, merupakan kota transit dan tujuan wisata. Di sini kita bisa menemukan banyak banget resort-resort, pantai-pantai. Kalau kita mau keliling di Çeşme ini, kita bisa naik minibus seperti itu. Dan ketika era Ionik, Efesus merupakan pelabuhan utama. Setelah 2000 tahun kemudian, zaman Ottoman, di Çeşme ini adalah pelabuhan utamanya, karena dari luar negeri itu pelabuhan pertama yang dikunjungi adalah pelabuhan Çeşme ini. Di kastil ini kita juga bisa melihat kendi-kendi peninggalan era Helenistik abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi kendi-kendi ini dulunya itu tempat mengangkut anggur atau minyak. Tidak hanya di zaman Helenistik,
Di sebelah sini juga kita bisa lihat kendi-kendi yang sama, yang mirip bentuknya, tapi peninggalan abad 18. Dan semua kendi ini diambil dari Laut Chesme. Pada tahun 1768 terjadi pertempuran yang sangat sengit antara Kerajaan Ottoman dengan Rusia. Namun pada saat itu pertempuran dimenangkan oleh bangsa Rusia. Dan menara ini adalah menara yang dijadikan pertahanan utama dari benteng Chesme ini. Tapi sekarang sudah banyak banget perubahan. Di depan benteng ini terdapat banyak banget kafe-kafe atau restoran yang dijadikan tempat kongko-kongkonya anak muda, remaja Chesme. Saya berada di pusat kota ketika zamannya Romawi dan Bizantium waktu itu. Jadi tempat ini adalah tengah-tengah arena gladiator yang masih dipakai waktu zaman Romawi. Namun ketika zaman Ottoman berkuasa, tempat ini sudah dipakai lagi karena tidak ada perlombaan atau pertandingan gladiator atau binatang-binatang buas yang diadu dengan manusia itu. Tempat ini letaknya di bawah tanah, namanya Basilika Cistern, yaitu sistem yang dipergunakan oleh bangsa Romawi waktu itu untuk menyimpan air. Dan sampai sekarang airnya masih ada. Berhubung ini di bawah tanah dan banyak air, jadi udaranya itu sejuk banget, kayak di puncak. Kalau kita mau keliling kota Istanbul, banyak transportasi yang bisa kita gunakan. Ada bus, taksi, dan ada tram. Kali ini Anda akan saya ajak naik tram ke satu daerah yang nama Kabatas. Kita akan ke pulau, ya salah satu pulau yang ada di dekat-dekat kota Istanbul ini. Oh. Ternyata penuh juga ya. Ternyata emang kalau lagi jam sibuk ini keretanya penuh banget. Perjalanan tadi menempuh 10 menit. Sekarang kita ke pelabuhannya ya. Yuk. Ini namanya Pelabuhan Kabatas. Dan berhubung di sini lagi musim liburan, jadi banyak orang yang mau ke pulau itu. Sebenarnya ada 4 pulau yang ada di dekat Istanbul ini, tapi kita akan kunjungi pulau yang terbesar namanya Pulau Büyükada. Untuk menuju ke sana, kita akan makan waktu sekitar 1,5 jam naik kapal yang namanya Fenerbahce, kapal buatan Inggris yang bisa memuat 2.500 penumpang. Pulau Büyükada
ini merupakan salah satu pulau favorit warga Turki. Oleh karena itu, bila musim liburan tiba, banyak anak-anak muda Turki itu yang pergi ke sana untuk berjemur, untuk berenang. Dan di pulau itu katanya itu tidak ada kendaraan bermotor, yang ada hanya kereta kuda dan sepeda. Jadi suasana itu akan tenang banget di sana. Menuju ke pulau, dari kanan kiri kita bisa ngelihat pemandangan yang oke banget. Di sana itu ada namanya Kaplıca Hills. Di sana itu banyak menara, kita bisa lihat. Itu memang tempat pusatnya broadcast yang ada di Turki. Terus kita juga bisa lihat di sana ada balon udara. Kalau kita punya waktu yang cukup banyak, kita bisa naik balon udara itu. Itu akan terbang setinggi sekitar 500 meter. Di sana kita bisa melihat pemandangan yang oke juga. Ya, akhirnya kita sampai di tempat tujuan, Pulau Büyükada, yang artinya a big island atau pulau yang besar. Di sini kita akan mengeksplor suasana pulau ini. Kita juga bisa melihat kegiatan mereka, apa sih kegiatan mereka di pulau ini, dan transportasi yang unik ada di pulau ini. Ternyata emang nggak ada mobil, yang ada cuma sepeda dan orang jalan kaki. Dan wow, ceweknya cantik banget, men. Phaeton namanya, atau kalau kita bilang kereta kuda. Transportasi utama yang ada di pulau ini. Selain Phaeton, kita juga bisa sewa sepeda. Untuk rutenya itu terserah kita. Kita mau kemana, kita tinggal bisa tanya dia, dan pastinya harganya sangat relatif. Kalau Anda mau menginap di pulau ini, kita bisa sewa hotel atau sewa rumah. Sekarang Anda akan saya ajak ke pantai yang paling indah di pulau ini, namanya Pantai Naki Bay. Naik Phaeton atau kereta kuda. Ongkosnya ke sana 6 lira. Bentuknya cukup aneh. Kapasitasnya 4 orang. Keren. Kalau Anda mau menginap di pulau ini, Anda bisa sewa rumah, hotel, atau resort. Harganya itu sekitar untuk hotel yang mewah itu $100, atau untuk rumah yang disewakan itu seharga sekitar $50. Thank you, sir. Pantainya udah deket. Udah penasaran banget, kita mau lihat pantainya dan wanita-wanita cantik yang ada di sana. Yuk. Jadi Pantai Naki Bay ini adalah salah satu pantai yang dikelola oleh perusahaan swasta yang ada di pulau ini. Jadi untuk masuk ke pantai ini kita dikenakan biaya lagi 20 lira. Dan bagi Anda yang membawa kamera, Anda nggak bisa bawa kamera itu ke bawah sana karena akan mengganggu privasi wisatawan yang datang. Tapi saya mau turun langsung dan lihat-lihat yang ada di bawah sana. Ya, kita baru aja ninggalin pulau yang indah yang ada di sekitar Istanbul ini. Kalau Anda mau mencari tempat yang lebih tenang, Anda bisa ke pulau-pulau yang ada di sekitar Istanbul. Ada 4 pulau, Anda silakan pilih.
Ini adalah sisa dari tembok kota yang dipergunakan untuk melindungi kota Istanbul pada waktu Romawi dan masih dipergunakan di zaman Ottoman. Yang tinggal di balik tembok ini kebanyakan penduduk, dan yang di luar tembok ini adalah penjaga-penjaga yang melindungi kerajaan Ottoman pada saat itu. Kita bisa lihat dari jendela-jendela itu dulunya adalah tempat meriam. Masjid Biru, salah satu masjid yang masih sangat terkenal sampai sekarang yang ada di kota Istanbul ini. Oleh karena itu, antusias wisatawan yang datang itu sangat tinggi. Oh ya, masjid ini dibilang biru karena dikelilingi dengan keramik-keramik berwarna biru. Dan uniknya, Masjid Biru ini memiliki 6 menara. Yang mendirikan masjid ini adalah Sultan Ahmed, Sultan ke-6 Istanbul. Memang masjid ini tidak sebesar yang ada di Topkapi Palace, tapi masjid ini merupakan masjid terindah yang ada di Istanbul. Masjid yang dibangun pada tahun 1609 ini sangat terpengaruh dengan budaya Romawi. Kita bisa lihat dari kaca-kacanya itu menggunakan kaca patri yang biasa dipergunakan di gereja-gereja. Oh ya, dari beberapa masjid yang kita kunjungi, memang bentuknya tuh nggak jauh berbeda. Jadi memang seperti inilah ciri khas desain interior atau arsitektur dari masjid-masjid yang ada di Eropa. Masjid ini berhadapan langsung dengan sebuah gereja peninggalan Romawi, yaitu Santa Sofia yang ada di seberang sana. Saint Sofia atau Santa Sofia adalah bangunan gereja yang dibangun oleh bangsa Romawi pada tahun 532. Bangunan ini sempat menjadi bangunan yang terbesar setelah piramid yang ada di Mesir sampai dengan era Renaissance itu datang. Dan bangunan ini waktu zaman Romawi dijadiin gereja, namun ketika Ottoman datang meruntuhkan kerajaan Romawi, gereja ini beralih fungsi menjadi sebuah masjid. Bahkan bangunan ini menjadi bangunan yang terbesar setelah piramid yang ada di Mesir sampai datangnya era Renaissance. Sampai dengan tahun 1933, Mustafa Kemal Atatürk mengubah masjid ini menjadi sebuah museum. Ada 9 pintu untuk menuju ke ruang utama dari Saint Sofia ini. Jadi pintu utamanya adalah yang paling besar ini. Tepat di atasnya itu ada mozaik gambar Yesus. Ini digunakan untuk para raja dan keluarganya. Lalu di kanan kirinya ada 2 pintu. Ini dipergunakan untuk staf kerajaan. Lalu ada 3 di sebelah kanan dan 3 di sebelah kiri. Itu dipergunakan untuk rakyat yang ingin ikut masuk ke dalam ruangan utama dari gereja ini. Di setiap tempat di daerah tertentu itu memiliki legenda-legenda. Nah, di gereja Saint Sofia ini juga ada legenda. Jadi ada satu kolom yang lubang yang katanya kalau kita bisa masukkan ibu jari kita ke dalam lubang ini dan memutar tangan kita 360 derajat searah jarum jam, kita bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu. Susah bener mau jadi pemret. Ada 2 simbol yang menghiasi bangunan ini, simbol Kristiani dan Islami.
Pada zaman kerajaan Ottoman berkuasa, simbol-simbol Kristiani itu tidak dihancurkan atau tidak dibuang, namun hanya diplester dengan kapur putih. Pada tahun 1933, Mustafa Kemal Atatürk memutuskan bangunan ini dialihfungsikan lagi menjadi sebuah museum yang dipersembahkan untuk orang-orang non-muslim khususnya Kristiani.